Fitro semangat, Fitro semangat, Ella semangat. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sita Husnul Khotimah, beliau guru saya juga. Yang terhormat para pembicara yang lain, Bapak Ahmad Jayadi, Bapak Salahuddin, Wabil Khusus, Bapak Ahmad Jayadi juga selaku dosen STI Al-Hikmah. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan ini juga bagian dari takjim saya kepada Ibu Sita. Sebetulnya saya nggak bisa apa-apa nih istilahnya, tapi karena saya takjim sama beliau, saya mengiyakan. Mudah-mudahan pada acara ini bisa menjadi silah jalan untuk adik-adik mahasiswa agar setidaknya bertambah pengetahuan dari tema yang kita diskusikan hari ini. Baik, mohon maaf sebelumnya saya agak kurang paham mengenai Meet ya, karena biasa saya pakainya Zoom kalau untuk presentasi. Mudah-mudahan saya udah buat bahannya, mudah-mudahan muncul. Muncul nggak? Muncul ya? Muncul, Pak. Oke, baik. Ya. Langsung saja. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama, saya tentang regulasi ya. Sebelum tahun 2018, ini permen yang terbaru untuk kepala sekolah, bahwasanya kepala sekolah tidak lagi sebagai jabatan tugas tambahan, tapi sebagai tugas pokok. Kalau sebelumnya kepala sekolah hanya sebagai tugas tambahan dan di sistem itu hanya terhitung 16 jam, tapi per keluarnya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ini kepala sekolah sudah menjadi sebagai tugas pokok, dan di sistem itu sudah 24 jam. Ngajar nggak ngajar, kepala sekolah jamnya sudah cukup. Itu yang pertama, regulasinya. Yang kedua, ada 8 standar ini yang harus diamankan oleh kepala sekolah berkaitan dengan supervisi sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang pertama, kelulusan, isi, proses penilaian, tendik, pengelolaan sarana, dan pembiayaan. Mungkin poin diskusi kita ini di poin yang ke-2, 3, 4, 5, dan 6 berkaitan. Selain 5 standar itu, kepala sekolah punya 5 kompetensi yang harus dia kuasai sebagai seorang kepala sekolah. Kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Mungkin bahasanya lebih spesifik di kompetensi yang keempat ya, tentang supervisi. Selain tadi 8 standar nasional pendidikan yang harus diamankan, kepala sekolah juga harus melakukan pengelolaan, khususnya di 7 poin ini. Yang pertama, kurikulum, pendidikan, pendidik dan tendik ya, istilahnya kesiswaan, sarpras, keuangan, peserta didik baru, lingkungan sekolah, dan lainnya. Dan lainnya itu saya spesifikasikan lagi seperti implementasi kurikulum, aturan PPDB,
peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi kepala sekolah itu sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah bagian dari konsennya kepala sekolah. Nah, kaitannya dengan materi kita pada hari ini saya kategorikan ada 5 hal istilahnya yang kaitannya dengan pembelajaran di era new normal. Yang pertama tentang kesiapan sarpras ya, penunjang, baik sarana teknis, jaringan, maupun sampai pada evaluasi. Sebenarnya masih banyak banget nih di sarpras ini yang harus dipersiapkan berkaitan dengan pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Di samping itu, di samping sarpras, kesiapan SDM itu juga sangat penting. Terlebih untuk sekolah-sekolah di bawah lingkungan Depak itu sudah diarahkan bahwasanya sekolah itu harus mendesain kurikulum darurat. Istilahnya untuk pembelajaran di tahun 2020-2021 ini, istilahnya kurikulumnya kurikulum darurat. Dan kurikulum darurat ini tidak seperti tahun sebelumnya, karena memang kondisi darurat, maka ketercapaian kurikulum pun tidak full 100%, hanya 50%. Dan ini harus didesain sedemikian rupa sehingga menjawab permasalahan di tahun ajaran baru ini. Beda dengan PJJ di bulan Maret sampai Juni tahun kemarin, itu ketercapaian kurikulum masih 100%. Dan kalau untuk sekarang hanya 50%. Jadi waktu yang dipunya banyak, materinya juga agak sedikit. Bahkan kami diarahkan untuk memilih materi prioritas yang ada materi yang siswa langsung belajar didampingi guru, ada yang memang materi-materi siswa dapat secara mandiri untuk belajar. Itu poin yang kedua. Yang paling penting ini poin yang ketiga berkaitan dengan berjalan lancarnya atau efektifnya sebuah institusi. Yang pertama, seorang kepala sekolah harus menguasai regulasi dan teknologi. Regulasi yang terbaru itu cukup lumayan menyita banyak perhatian dan butuh pemikiran yang ekstra, cepat, respon, dan sebagainya. Dan banyak juga istilahnya ketika kepala sekolah tidak menguasai regulasi yang terbaru terkait kebijakan pendidikan di era normal ini, mereka akan bingung dan bahkan pendidikan itu akan terselenggara seperti biasanya. Padahal pendidikan di era new normal ini agak sedikit berbeda dari yang seperti biasa. Yang kedua, teknologi. Kenapa saya kaitkan langsung dengan regulasi dan teknologi? Karena ini sepaket. Di samping menguasai regulasi, kepala sekolah juga setidaknya harus menguasai teknologi. Bagaimana dia bisa memikirkan desain pembelajaran dengan baik kalau misalnya teknologinya tidak dia kuasai. Yang kedua, kepala sekolah mampu berpikir cepat dan inovatif. Dan ini menjawab dari perjalanan PJJ selama 3 bulan di tahun ajaran baru sebelumnya. Di samping itu, controlling kepala sekolah sangat penting. Kontrol di guru, kontrol kalau kami lebih banyak melibatkan komite sebagai jembatan antara sekolah dan wali murid-murid yang lainnya. Terus tidak kalah pentingnya adalah kemampuan komunikasi yang efektif yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sehingga tidak ada timbul kesalahpahaman antara kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah dengan persepsi dari wali siswa. Kenapa seperti ini? Nah itu istilahnya harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Poin kelima, tidak kalah penting, pendampingan dan pelatihan guru.
karena memang pandemi ini begitu cepat di bulan Maret yang lalu itu semuanya kaget, guru kaget, sekolah kaget, orang tua kaget, murid kaget, semuanya kaget. Tapi di situ tetap pembelajaran atau pendidikan anak harus tetap berlangsung sampai akhir. Makanya banyak hal yang ditemui oleh sekolah, terutama berkaitan dengan kompetensi dan kualitas dari guru itu sendiri. Makanya di sini pendampingan dari kepala sekolah dan berupa pemberian pelatihan ke guru itu sangat penting untuk menunjang terlaksananya kegiatan belajar yang efektif. Selain itu ada poin yang keempat, kondisi real siswa. Kalau di masa PJJ di bulan Maret sampai Juni tahun lalu itu siswa kaget dan responnya tidak terlalu istilahnya banyak. Tahun ini karena memang mereka sudah lama libur di rumah, dinamika permasalahan itu lebih kompleks dan variatif, dan itu harus disikapi oleh sekolah bagaimana caranya menarik pembelajaran itu menarik buat anak-anak. Banyak juga istilahnya di awal-awal ini kita banyak ditemui permasalahan anak-anak yang sudah jenuh di rumah dan ingin cepat ke sekolah normal. Poin kelima tidak kalah penting, ini juga yang harus dipikirkan karena pembelajaran daring membutuhkan kuota yang banyak, sedangkan banyak dari orang tua yang bekerjanya itu di PHK. Misalnya. Saya kira ini sebagai pengantar dan agar tidak terlalu lama saya bisa share ke pembicara yang lainnya. Dari saya mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Hafiz SPD yang telah memberikan paparan awalnya terkait dengan tema kita pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu kepada Bapak Ahmad Riyadi MPDI, kiranya untuk bisa melanjutkan sesi kedua. Kepada Bapak Ahmad Riyadi MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat segenap serta webinar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kesempatannya pada sore hari ini saya telah diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran, untuk bertukar ilmu. Walaupun tadi sempat agak telat saya masuknya, tinggalan beberapa sesi atau beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bapak Hafiz yang saya muliakan, juga Ibu dosen kita, Ibu Sita, kita segenap para pembicara yang saya hormati, yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Pada kesempatan sore hari ini, yang sedang kita akan bahas adalah mengenai bagaimana sih belajar di era new normal ini. Yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah tentang bagaimana pembelajaran di era new normal yang akan saya bahas. Yang pertama itu tolak ukur kualitas pendidikan
kemudian implementasi TQM di abad 21 ini. Sama-sama kita tahu bahwasannya suatu institusi ataupun lembaga atau satu hal itu yang sedang berjalan atau yang akan dijalani tentu harus memiliki tujuan atau kualitas tertentu. Pencapaian suatu lembaga atau pendidikan dikatakan berhasil harus ada patokannya atau tujuannya. Yang pertama, sebelum saya berangkat membahas sedikit tentang tolak ukur kualitas pendidikan, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih tujuan pendidikan itu. Tujuan pendidikan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 3 adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, bahwasannya pendidikan itu singkat, beliau mengatakan bahwasannya pendidikan itu adalah pengendalian diri, mampu memanusiakan manusia. Di dalam tujuan pendidikan Islam sendiri, bahwasannya tujuan pendidikan itu mengenalkan kita dengan Allah, artinya ada iman, kemudian takwa dan akhlak. 3 komponen penting ini yang menjadi dasar sebuah pendidikan, bagaimana membentuk manusianya ini menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Itu 3 komponen penting. Satu saja itu hilang atau tidak ada pada diri seorang, maka tujuan pendidikan dikatakan tidak berhasil di dalam Islam. Kemudian tolak ukur kualitas pendidikan. Tentunya setiap sesuatu itu tadi saya sampaikan memiliki tujuan untuk dijalankan. Kalau kita mau melihat, merujuk dalam Islam ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau ini sejak diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya tujuan. Tujuannya yang pertama mengenalkan Allah, mengimankan manusia, dan juga memperbaiki akhlak manusia. Itu tolak ukur pendidikan secara mendasar di dalam Islam. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ruh model yang Allah ciptakan buat kita jadikan contoh, adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat saat itu, mendidik manusia saat itu yang ada yang sejaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi tolak ukur keberhasilan kualitas pendidikan, yang pertama, mampu tidakkah pendidikan tersebut menghasilkan output yang baik. Kalau kita lihat Rasul, kita ambil contoh, kita jadikan Rasul sebagai model. Tolak ukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama itu apa? Mampu menghasilkan output yang baik. Jadi suatu lembaga atau institusi pendidikan itu harus apa? Memiliki tolak ukur tujuan untuk menghasilkan output yang baik atau lulusan yang baik. Standarnya tadi jelas, yaitu lulusan yang cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlak. Itu tujuan. Sebuah lembaga dikatakan berhasil jika mampu melahirkan manusia-manusia sebagaimana yang disampaikan tadi. Sudah jelas bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan apa? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi adalah generasi pada zamanku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita mampu menjadikan pendidikan saat ini tidak terlepas daripada tolak ukur atau pencapaian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak para sahabat ketika itu yang usianya dikatakan tidak muda lagi, tapi dengan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi, mereka itu mampu menghafal Al-Quran, mampu berbuat baik, berkepribadian baik, mengikuti modelnya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
dan juga mampu menghafal begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahwa pendidikan atau tolak ukur kualitas pendidikan pada zaman Nabi itu bisa kita jadikan patokan untuk tolak ukur di masa saat ini. Jadi yang pertama, tolak ukur kualitas pendidikan dikatakan baik jika mampu menghasilkan output yang baik. Yang kedua, yang menjadi tolak ukur kualitas pendidikan yaitu di mana lembaga ini mampu menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten di bidangnya. Jadi ketika kita mendidik seseorang atau mendidik anak didik kita, tentunya orang yang mendidik haruslah orang-orang yang benar-benar paham tentang dunia pendidikan. Tidak asal comot, tidak asal pilih untuk menyiapkan generasi terbaik. Maka tentunya kita harus melakukan atau memilah dalam sebuah lembaga institusi pendidikan itu seorang tenaga pendidik, yaitu pendidik yang profesional, yang mempelajari, yang mengerti betul dunia pendidikan. Kalau kita lihat ke belakang kan, pendidikan di Indonesia jauh panggang daripada api. Ingin menghasilkan kualitas pendidikan yang baik, tapi pendidik, tenaga pendidik, pengajar yang disiapkan itu bukan orang-orang yang paham dengan pendidikan. Rata-rata kita lihat realitas sekarang ini, kita tidak nafikan. Orang-orang yang menjadi guru ini, kalau bisa saya katakan, adalah orang-orang yang menjadikan profesi guru ini sebagai jalan akhir. Artinya mereka kerja di sana tidak mendapatkan atau tidak diterima, kerja di sana tidak bisa. Akhirnya jalan keluarnya apa? Jadi guru. Bahkan di kampus-kampus sendiri, jurusan guru sejak lama itu jadi rebutan, gitu. Karena dikatakan apa? Guru itu sebagai pekerjaan yang asal mau siapa aja bisa. Padahal nggak seperti itu. Harus punya profesional dan kompeten di bidangnya. Kemudian yang ketiga, sebuah institusi atau tolak ukur kualitas pendidikan itu harus mempunyai strategi atau metode kurikulum penunjang dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi metode ini, kurikulum ini kalau kita ibaratkan sebagai kendaraan yang akan membawa kita mencapai tujuan yang kita tetapkan, yang menjadi tolak ukur dasar kita. Oleh karena itu dicari metode yang terbaik bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau kita punya lembaga, kemudian kita punya tenaga pengajar, tapi tidak menyiapkan metode atau kendaraan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, maka kualitas pendidikan juga sulit untuk dikatakan baik. Jadi komponen tersebut juga sangat penting. Bahkan ada istilah yang mengatakan apa? Bahwasannya apa? Metode itu lebih utama. Jadi tercapai tidaknya tujuan pendidikan itu tergantung daripada metode. Maka di saat ini sudah begitu banyak metode yang bisa kita ambil, yang bisa kita gali untuk memperbaiki kualitas atau lembaga pendidikan kita. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya bahas, bagaimana implementasi TQM di abad 21 ini. Implementasinya bahwasannya pendidikan akan terus berjalan seiring perkembangan zaman, seiring dengan kemajuan zaman. Jadi total kualitas manajemen itu harus benar-benar disiapkan untuk mencapai lembaga atau institusi pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat, yang saya hasilkan sumber daya manusia yang baik ketika di dalam sebuah lembaga atau institusi pendidikan tersebut. Adapun tujuan TQM itu apa sih? TQM itu tujuannya adalah mencapai kesuksesan dan kepuasan. Sukses maksudnya adalah dengan manajemen yang baik, dengan kualitas manajemen yang baik, mampu membawa sebuah institusi menjadi institusi yang dikatakan sukses berhasil dalam waktu yang jangka panjang. Sehingga institusi yang mampu memanage
sebuah lembaganya tersebut, ketika orang lain menikmati atau mempercayai putra-putrinya di sebuah lembaga tersebut atau lembaga institusi pendidikan itu, mengalami kepuasan, ada kepuasan di dalam dirinya, dia merasa anaknya ini ada perkembangan yang baik ketika dititipkan di lembaga tersebut, dan dia merasa anaknya pun nyaman. Jadi implementasi TKM itu di abad ke-21 itu apa? Harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan. Kemudian yang menjadi fokus dasar daripada kualitas manajemen adalah apa sih? Menghadirkan kepuasan orang tua atau peserta didik. Orang-orang yang menitipkan anaknya di sebuah institusi, kemudian merasa puas dengan apa yang dia percayakan tersebut, itu menjadi fokus sebuah institusi atau lembaga. Bisa nggak kita menjadi lembaga yang memberikan orang tua itu rasa puas? Kemudian fokus kedua dari TKM adalah menghadirkan kebahagiaan. Orang tua senang, bahagia anaknya di situ karena memiliki banyak perkembangan. Anak-anak juga merasa nyaman, dilatih, dididik, dibina di institusi atau lembaga pendidikan. Tidak ada kejenuhan di dalam hatinya. Itu yang harus dilakukan oleh lembaga atau institusi. Bagaimana lembaga sekolah menghadirkan kebahagiaan, bukan justru menjadi momok yang menakutkan. Gurunya galak, banyak tugas yang harus dikerjakan dan lain sebagainya, yang membuat anak ketika datang waktu sekolah itu menjadi stres. Justru apa? Sekolah atau lembaga institusi itu harus menghasilkan kebahagiaan di dalam diri anak. Artinya apa? Ketika mereka libur, mereka punya rasa kangen, ingin kembali bersekolah di lembaga tersebut. Kemudian yang menjadi fokus ketiga adalah bagaimana meningkatkan kualitas berkelanjutan. Jadi mengikuti zaman, begitu banyak metode, begitu banyak cara untuk ditawarkan, untuk dilakukan, dikerjakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Salah satunya adalah tadi sudah dibahas, pertama sejenak saya dengarkan, itu bagaimana suatu lembaga ini, apalagi di era new normal saat ini, mampu mengandalkan IT atau teknologi di dalam membina anak didiknya, gitu. Karena tidak bisa bertatap muka, maka perlu ada improvisasi dari guru-guru untuk mampu memberikan ilmu, memberikan muatan akhlak dan kepribadian lewat teknologi. Maka yang dibutuhkan saat ini, era ini, di abad 21, di masa majunya perkembangan zaman dan teknologi, seorang guru bukan hanya mampu menyampaikan ilmu, mentransfer akhlak, tapi juga mampu menggunakan metode atau cara salah satunya di bidang IT. Kemudian titik keberhasilan daripada TKM dikatakan sukses, implementasi itu dikatakan sukses jika orang tua atau sedikitnya keluhan dari orang tua. Jadi kalau sebuah lembaga atau institusi mendapat sedikit keluhan, itu bisa dikatakan institusi tersebut berhasil atau lembaga tersebut sukses atau berhasil. Kemudian nyaman. Ketika kita sebagai orang tua menitipkan anak kita di suatu lembaga, kemudian kita punya anak kedua, kita titipkan lagi di situ, berarti ada rasa kenyamanan. Bapak, maaf Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. Oh iya. Ini terakhir, hadirnya kepuasan, maka tolak ukurnya yang terakhir, keberhasilan TKM itu kalau konsumen, saya katakan seperti itu, atau orang tua ini hadir, ada kepuasan di sekolah oleh guru-gurunya, oleh metode yang digunakan. Demikian pemaparan dari saya, semoga kita doakan pendidikan kita di Indonesia semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Riyadi MPDI yang telah memberikan paparan materi yang kedua.
Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu kepada Bapak Salahuddin MPD, kiranya untuk bisa melanjutkan sesi selanjutnya. Pada Bapak Salahuddin MPD, kami persilakan. Mohon maaf, Pak Solah, suaranya belum di-unmute. Bisa di-unmute. Suaranya masih belum ada, Pak. Mohon maaf, Pak Solah. Iya, sudah kami bisa. Masih belum ada juga, Pak. Mungkin untuk layarnya bisa diperbaiki untuk Pak Solah. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Masih belum keluar juga, Pak Solah, suaranya. Tanda merahnya mungkin Pak diklik tanda mic-nya. Bisa juga. Oke, kedengeran ya? Pak. Layarnya Ya, mungkin Assalamualaikum bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu agak bikin. Saya belum paham. Sudah ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Langsung saja yang saya hormati Bu Dr. Sita Husnul Khotimah MPD, Bapak Abdul Hafiz SPD selaku Kepala Sekolah Madarijut Tholibin, dan juga yang saya hormati teman sejawat Bapak Ahmad Riyadi MPDI, dan juga para mahasiswa STAI Al-Hikmah yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya diberikan kesempatan untuk sama-sama sharing, sama-sama berbagi pengalaman, dan yang diberikan materi kepada saya tentang bagaimana administrasi digital pada zaman sekarang ini, bahwa sama-sama diketahui administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai tujuan sekolah. Jadi bagaimana sekolah itu mau maju, bagaimana sekolah itu berkembang, institusi, lembaga mau maju kalau administrasinya itu berjalan dengan baik. Baik secara kuantitatif maupun administrasi kualitatif. Jadi administrasi pendidikan itu adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personil, spiritual maupun material yang saling berkaitan dan mencapai tujuan pendidikan. Jadi di dalam proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasi, dan dikoordinasi secara efektif. Nah, untuk administrasi pendidikan digitalisasi itu penting karena memang saat kondisi sekarang ini sekolah dituntut untuk
mengharuskan atau mau tidak mau lebih melek teknologi. Jadi istilah lain yang hampir sama artinya dengan administrasi pendidikan ialah manajemen. Manajemen itu biasa digunakan oleh lembaga-lembaga perusahaan, kantor, atau pemerintahan. Akan tetapi pendidikan juga memakai istilah manajemen pendidikan. Bahkan ada sekolah-sekolah yang mengaplikasikan, mengimplementasikan manajemen perusahaan, manajemen rumah sakit dan lain sebagainya supaya manajemen tersebut itu lebih baik. Adapun garapan administrasi pendidikan, yang pertama adalah tata laksana sekolah, kemudian personil guru dan pegawai sekolah, kemudian administrasi siswa, supervisi, dan pembinaan kurikulum serta perancangan pembangunan sekolah. Saya tidak memaparkan satu persatu karena waktunya sudah cukup lama. Adapun fungsi pokok administrasi pendidikan, yang pertama perencanaan. Jadi setiap sekolah harus merencanakan atau plan, memiliki plan sebagai kepala sekolah atau pimpinan, memiliki plan perencanaan sekolah, plan, kemudian proses, kemudian evaluasi. Kemudian kebanyakan orang berpendapat bahwa administrasi hanya dianggap sebagai kegiatan tulis-menulis dan pembukuan keuangan. Pandangan tersebut kadang-kadang ada benarnya juga dan bukan tidak beralasan. Secara fisik dan kenyataannya, kegiatan administrasi memang dilakukan dalam praktek tulis-menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, laptop, mesin tik. Padahal secara teori, kegiatan administrasi lebih luas artinya daripada anggapan-anggapan di atas. Bukan saja sebagai kegiatan pendukung di dalam melengkapi kegiatan yang ada di lapangan, akan tetapi pandangan seperti itu tidak sepenuhnya benar. Kemudian administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengolah pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru, peningkatan tersebut akan berakibat positif, itu semakin meningkatnya efisiensi mutu dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan. Kemudian untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan catatan, data, dan pelaporan. Kemudian seiring berkembangnya zaman, segala jenis organisasi termasuk instansi pendidikan juga dituntut memanfaatkan teknologi yang ada untuk segala bentuk administrasi di sekolah, termasuk guru pada saat ini dituntut untuk benar-benar bisa mengikuti pembelajaran di zaman pandemi ini. Jadi karena guru itu pembelajar, ketika kita masuk di dalam profesi keguruan, maka kita harus benar-benar mendalami profesi tersebut. Guru misalkan yang usianya guru-guru usia kelahiran 80 ke bawah, bukan artinya tidak bisa mengikuti pembelajaran digital. Mesti sekolah menyiapkan wadah untuk guru-guru belajar bersama-sama terkait pembelajaran daring tersebut. Jadi semua guru juga harus mau dan bisa mengikuti perkembangan metode pembelajaran pada saat ini yang tepat. Karena
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu melihat perkembangan. Jadi kurikulum saja bersifat fleksibilitas. Kurikulum itu melihat kebutuhan atau perkembangan zaman. Jadi kita pun pendidik harus bisa mengikuti perkembangan zaman atau menerima atau menyesuaikan dengan perubahan-perubahan kondisi sekarang. Kemudian digitalisasi dalam pendidikan tentunya menuntut respon balik dari pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan tetap menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, menjadi tugas buat kita pendidik sekarang adalah bagaimana pendidik, guru, mengelola secara baik pendidikannya di era digital seperti ini. Jadi kondisi ini memang mau tidak mau harus kita hadapi, bukan karena ada pandemi, dan itu memang salah satu faktor yang mau tidak mau kita dihadapkan oleh kondisi seperti ini. Baik, pesatnya penggunaan teknologi digital di dalam dunia pendidikan ini akan tercermin pada perubahan model pembelajaran pastinya. Ya, ini makin timbulnya pendidikan jarak jauh, di mana siswa dan guru tidak perlu berada di tempat yang sama. Ini kondisi yang memang harus kita hadapkan. Dan semakin banyak pilihan sumber belajar yang tersedia seperti buku elektronik, e-book, dan lain sebagainya, mudah sekali kita untuk mengakses aplikasi digital seperti Ruang Guru dan yang lain-lain. Jadi efek atau manfaat daripada kondisi sekarang adalah mau tidak mau siswa atau guru dimudahkan dalam mencari media-media pembelajaran tersebut. Saya kira saya cukupkan untuk pembahasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Riyadi MPDI. Terima kasih kepada Bapak Salahuddin MPD yang telah memaparkan materi yang ketiga. Baik, untuk selanjutnya kepada Ibu Dr. Sita Husnul Khotimah MPD, kiranya untuk bisa melanjutkan sesi terakhir. Kepada Ibu Dr. Sita Husnul Khotimah MPD, kami persilahkan. Baik. Bagaimana suara saya bisa didengar? Bisa, Halo? Bu. Bisa. Tapi kok mohon maaf ya, kok saya dari tadi ngelihat diri saya sendiri kok nggak bergerak ya? Di situ saya gerak nggak ya? Hanya gambar aja. Hanya gambar aja ya? Kenapa ya? Iya. Iya Bu, nggak bergerak Bu. Oh gitu, aduh nggak asik dong. Saya nggak bisa gerak di sini. Keluar dulu kali Bu, nanti masuk lagi. Oh gitu. Iya, biasanya gitu. seperti itu, biasanya jaringan. Oh, baiknya gimana nih? Keluar dulu terus masuk lagi. Boleh saya keluar sebentar, nanti di Iya. admit. Iya. Oke. Keluarnya di mana? Tapi bermasalah Ibu, nggak? kita belum ada suaranya ya? Suaranya belum keluar, Bu. Iya, halo? Halo? Sudahkah? Suara udah, cuma gambarnya belum. Suara sudah? Sudah diterima? Suara sudah Bu, gambarnya aja yang. Gambarnya belum? Iya belum, gambarnya Baiknya belum. gimana? Berarti saya izin keluar Bu sebentar Sita, ya. suaranya belum keluar Iya. ya, Bu? Hah? Iya Bu, keluar biasanya kalau kayak Jaringannya mungkin ya, Bu? jaringan. Oke. Sebentar. Iya.
Mohon maaf para hadirin sekalian, para peserta sekalian, mungkin kita tunggu Ibu Dokter Sita terlebih dahulu. Mungkin keadaan jaringannya yang kurang mendukung. Bu Sita, sudah siap bergabung, Bu? Halo? Enggak, Bisa dengar suara saya? Suaranya sudah ada, Bu. Halo? Iya, Bu. Apa ini? Suaranya belum keluar ya, Bu? Halo? Ini sudah saya buka loh padahal. Halo? Iya, sudah, Bu. Suaranya sudah keluar. Sudah? Sudah. Sudah? Ya, baik, Bu Sita, silahkan untuk memaparkan materi yang terakhir, Bu. Oke, baik. Baik, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya yang terhormat Pak Ahmad Hafiz ya, selaku Kepala Sekolah MI Madarijut Thalibin ya. Oke, beliau ini luar biasa ya. Alhamdulillah juga sempat menjadi mahasiswa saya, kayak Pak ya. Semangat terus Pak Hafiz ya. Oke, untuk membina dan mendampingi semua guru di MI Lenteng Agung ya. Oke, dan juga untuk Bapak Ahmad Riyadi dan Bapak Solahuddin MPD ya. Oke, yang dari MI Nurul Falah Arman ya. Oke, Bapak berdua, salam buat Pak Dede ya. Kebetulan saya kemarin penelitian disertasi di MI Nurul Falah juga. Oke, terima kasih sudah mau membersamai mahasiswa saya di kegiatan webinar sore hari ini. Mudah-mudahan berkah buat Bapak-Bapak semua yang hari ini mau partisipasi untuk adik-adik mahasiswa kita semuanya ini. Oke, dan tak lupa Pak Ahmad Zayadi yang saya lihat juga ya, alhamdulillah bergabung di kegiatan sore ini. Selamat sore Pak Zayadi, luar biasa nih Bapak dosen satu ini membimbing anak-anak untuk program yang ini luar biasa keren, saya bilang ya. Jadi anak-anak jadi termotivasi dan anak-anak semacam memiliki semacam punya bukan kerjaan baru, tapi suatu hal baru yang belum biasa mereka lakukan, jadi mau tidak mau dipus harus mereka lakukan, dan ternyata luar biasa semuanya pada berusaha berinovasi dan alhamdulillah terlaksana. Oke, baik, mungkin langsung saja untuk operator bisa presentasi saya untuk dimunculkan. Halo? Halo? Iya, Bu. Halo. Suara saya bisa didengar? Halo? Kenapa saya bisa di apa sih? Halo? Iya. Suara saya bisa didengar? Sebentar ya, Bu, untuk presentasinya lagi proses. Suaranya bisa didengar, Bu. Oh, bisa. Sama ya, mungkin seperti yang lain, seperti Pak Hafiz juga, saya di Google Meet memang juga tidak begitu familiar, saya biasa di Zoom juga, jadi tadi juga agak menerka-nerka ini kenapa gitu. Mana ini? Oke, baik, mungkin saya sedikit prolog. Oh, ya, alhamdulillah. Muncul. Enable-nya diklik enable. Terima kasih operator. Apa? Sudah ya? Saya bisa mulai ya. Oke, baik. Terima kasih tadi sebelumnya pemateri sebelumnya 3 pemateri tadi luar
biasa di depan, alhamdulillah sudah diberikan bagian masing-masing. Kalau Pak Hafiz tadi sudah membahas terkait dengan kompetensi atau kecakapan kepala sekolah, karena alhamdulillah beliau berada di bidang itu di kerjaannya, dan juga untuk Pak Ahmad Riyadi tadi juga sudah membahas tentang tolok ukur untuk kualitas pendidikan yang baik itu seperti apa, luar biasa tadi juga sudah dibahas. Berikutnya Pak Solahuddin juga sudah membahas tentang pendidikan berbasis digital. Itu sekarang banget dan sekarang itu update banget yang sedang dibahas oleh Pak Solahuddin tadi. Mau tidak mau itu harus digital, harus kita galakan untuk masa sekarang. Oke, baik, sekarang bagian saya dikasih waktu 10 menit untuk menyampaikan terkait dengan supervisi pendidikan. Dalam hal ini saya dikasih untuk khususnya supervisi akademik dan supervisi klinis, dan kira-kira implementasinya seperti apa sih di masa normal ini untuk supervisi, ya. Oke. Mungkin dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Hafiz, disampaikan oleh Pak Riyadi, disampaikan oleh Pak Solahuddin tadi, itu adalah salah satu hal-hal yang familiar sama guru dan mereka banget ini pastinya, dan itulah yang mungkin nanti akan menjadi bahan yang akan dijadikan bahan untuk disupervisi. Baik, kok enggak nongol. Oh, bisa diklik ya? Enable-nya diklik dulu, Bu. Enable editingnya tuh yang di atas itu diklik dulu. Oh, enable editing, oke. Iya. Saya nggak bisa ngeklik. Ini bukan saya, ini operator. Iya, operator tolong diklik enable editingnya tuh yang muncul di atas. Enable ini nih, Mbak. editing. Ini diklik ini. Enable editing ini. Operator. Nah. Oke. Sip. Oke, sudah ya. Oke. Operator ya, ikuti instruksi saya ya. Oke, karena bukan saya yang tidak bisa ngoperasiin dari sini. Malah hilang. Halo? Halo. Baik, oke, mungkin saya lanjutkan saja terkait dengan supervisi pendidikan sebenarnya. Nah, ini menongol lagi nih. Oke, baik. Nah, mungkin langsung saja saya akan menyampaikan terkait dengan definisi supervisi secara umum ya. Itu adalah bagaimana melihat atau meninjau atau menilik ya yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya untuk suatu perwujudan kegiatan dan melihat hasil kerja dari bawahannya itu seperti apa. Sebenarnya itu intinya. Jadi mungkin bisa dibilang menilai juga, melihat, meninjau atasan ke bawahan kerjanya seperti apa sih, dan hal-hal apa sih yang atau masalah-masalah apa yang ditemui di lapangan sehingga si penilik atau si pengawas tersebut bisa mungkin memberikan solusi dan pendampingan untuk hasil yang lebih baik lagi. Lanjut Mbak atau Mas ini lanjut. Oke. Ini apa nih? Oke. Kalau dilihat dari ruang lingkup supervisi itu adalah meneliti situasi, melakukan penilaian, dan berikutnya melakukan penilaian yang dilihat di lapangan itu seperti apa, melakukan perbaikan, berikutnya perbaikan pasti dibarengi dengan bimbingan atau pendampingan dari si yang melakukan supervisi tersebut kepada si orang yang disupervisi. Itu secara garis besarnya aja. Lanjut Mbak. Halo, lanjut, next. Oke, nah karena kita berada di bidang pendidikan, pastinya kita harus paham tentang apa itu supervisi pendidikan. Adalah pelayanan yang disediakan oleh pimpinan untuk membantu guru-guru pimpinan dalam hal ini. Kalau sekupnya lebih ke atas kita bisa sebut adalah penilik sekolah atau pengawas sekolah, atau lingkupnya di lingkup sekolah ini adalah dalam hal ini selaku yang mensupervisi adalah si kepala sekolah pastinya terhadap si guru-guru. Apa yang disupervisi yaitu berarti kegiatan pembelajaran mungkin di sekolah atau hal-hal lain yang dianggap urgent untuk dicarikan solusi, atau mungkin hal-hal yang memiliki masalah-masalah yang
erat kaitannya itu nanti untuk keberhasilan pembelajaran untuk anak didik kita, yaitu dipimpin agar menjadi guru, dilakukan guru atau personal yang semakin cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya, agar mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini berarti guru yang dikenai. Next, Mbak. Muncul gini terus ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari definisi dari supervisi akademik adalah menurut visi dilakukan oleh seseorang, ya pasti kalau di sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah atau mungkin pengawas sekolah, tapi lingkupnya di sini saya ambil adalah kepala sekolah kepada guru yang bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan pada gilirannya akan kontribusi untuk meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Ya, supervisi tujuannya untuk siapa sih? Untuk memberikan kualitas yang lebih baik kepada si guru. Kalau gurunya berkualitas, pastinya nanti akan imbasnya kepada si anak didik. Ya, kalau gurunya kurang berkualitas, pasti juga efeknya ke siapa? Efeknya pasti ke anak didik kita. Oke, next Mbak. Oke, nah dari tujuan supervisi akademik menurut Sergi Fani yang dikutip juga dari Kementerian Pendidikan tahun 2007, ini adanya pengembangan profesionalisme, pengawasan kualitas, dan penumbuhan motivasi. Jadi dari 3 tujuan utama dari supervisi adalah ini, profesionalisme. Profesionalisme yang bagaimana sih? Mungkin terkait dengan bagaimana proses guru mengajar di kelas, bagaimana mereka mengorganisasi kelas, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran, terkait dengan profesionalis guru itu yang tujuannya, artinya untuk memberikan yang terbaik terkait dengan itu. Sebentar. Ada trouble sebentar. Selanjutnya tadi pengawasan itu bisa dilakukan oleh si kepala sekolah melalui mungkin kunjungan ke kelas masing-masing, misalnya dari level bawah sampai ke level atas. Karena dengan pengawasan tersebut si guru akan merasa kalau diawasi pasti, tapi dengan pengawasan tersebut kualitas pembelajaran nanti akan terjaga dengan baik. Jadi beda diawasi dan tidak pastinya akan berbeda. Nah, dari pengawasan tersebut diharapkan ada tumbuhnya motivasi si guru agar menjadi lebih baik lagi. Karena dengan motivasi yang baik terkait dengan kualitas pembelajaran yang baik, itu nanti lagi-lagi dampaknya pasti kepada si anak didik. Next. Halo. Oke, ini adalah prinsip supervisi akademik. Di sini mungkin tidak saya bacakan satu-satu. Di sini adalah salah satunya prinsipnya adalah harus praktis, harus sistematis, harus objektif, realistis, konstruktif, kooperatif, dan kekeluargaan, demokratis, dan terakhir adalah berkesinambungan. Ya, jadi itulah prinsip supervisi. Jadi artinya mungkin harus yang suatu hal yang lebih praktis, guru dan kepala sekolah harus bisa kooperatif juga, sifatnya harus kekeluargaan, tidak mentang-mentang kepala sekolah jadi berlaku otoriter kepada guru dalam melakukan supervisinya, tidak, dan harus objektif juga, kepala ini sama guru ini, tapi lebih bagaimana ini lanjut saja biasa. Sudah, ini sudah. Maaf, mungkin sinyalnya. Begitu ya. Dari tadi nih. Halo. Di saya Ibu kedengarannya lancar kok.
Jelas? Iya, jelas. Di saya jelas, Bu. Baik, Ibu bisa dilanjutkan saja. Iya, oke, lanjut saja ya. Semoga bisa diterima. Oke, tadi terkait dengan supervisi akademis ya, sekarang adalah supervisi klinis. Jadi simpelnya untuk supervisi klinis itu adalah supervisi akademik, tapi tujuannya model pendekatannya adalah berdasarkan permintaan si guru. Jadi ketika sudah dilakukan supervisi akademis, berarti kalau supervisi akademis kan dilakukan itu keseluruhan kepada semua guru. Jadi tidak dipilah-pilah. Tapi untuk supervisi klinis, namanya juga klinis, berarti untuk tidak semuanya. Jadi mungkin dilihat hal-hal yang urgent atau misalnya guru tertentu yang memang benar-benar dilihat ini butuh pendampingan atau butuh adanya treatment yang lebih daripada guru yang lain. Jadi ketika supervisi akademis sudah dilakukan, berikutnya si kepala sekolah bisa melihat atau mungkin itu bisa berdasarkan juga permintaan dari si guru untuk dalam hal dia meminta pendampingan. Oh, misalnya Pak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah, saya tidak menguasai dalam hal ini atau mungkin saya mengalami permasalahan di dalam hal ini. Nah, itu berarti berdasarkan permintaan si guru untuk dilakukan pendampingan terkait dengan proses pembelajaran atau apapun yang dirasa menjadi kendala bagi si guru tersebut. Itu bedanya supervisi klinis dan supervisi akademis. Next, Mbak. Semoga bisa didengar suara saya. Halo? Oke, nah ini adalah siklus untuk supervisi klinis. Nah, untuk supervisi klinis ada 3 tahapan. Di sini ada tahap pertemuan awal, tahap observasi mengajar, dan pastinya ada umpan balik atau tahap pertemuan untuk balikan. Ya, di sini ada karena tahap awal pastinya ada semacam perencanaan, menganalisis pembelajaran, meletakkan bersama aspek-aspek apa saja yang akan dikenai supervisi atau diobservasi. Nah, berikutnya adalah tahap observasi mengajar. Oke, pastinya di dalam tahap observasi mengajar si kepala sekolah terjun langsung misalnya di kelas yang dikenai untuk supervisi klinis. Berarti secara detail yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah mencatat peristiwa-peristiwa apa saja yang ditemui saat pembelajaran yang menjadikan kesulitan bagi si guru. Nah, dari situ, dari observasi yang dilakukan di kelas tersebut, dari catatan-catatan kecil yang dilakukan oleh si orang yang melakukan supervisi, itu akan dijadikan solusinya di tahap pertemuan balikan nanti. Pastinya akan dilakukan diberikan solusi yang terbaik seperti apa, akan dilakukan pendampingan, akan diberikan masukan-masukan yang baik bagi si guru. Ini adanya di pertemuan balikan yang menganalisa hasil dari hasil observasi pastinya, dan berikutnya bersama-sama menetapkan aspek yang harus dilakukan untuk membantu perkembangan keterampilan mengajar berikutnya. Pastinya solusi apa yang terbaik dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh si kepala sekolah tersebut. Nah, tujuannya adalah pastinya dengan mengetahui detail kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh guru mungkin di kelas terkait dengan pembelajaran, si kepala sekolah bisa memberikan solusi yang terbaik, dan si guru juga bisa sharing lebih, artinya lebih intens karena adanya tatap muka di dalam supervisi klinis ini. Oke, next, lanjut. Oke, berikutnya ini saya rasa nggak perlu, lanjut saja Mbak. Satunya tetap habis, di belakang yang agak penting, silakan lanjut. Next. Ini terkait karakteristiknya. Oke, nah sekarang ada mengapa supervisi klinis perlu dilakukan? Kan supervisi akademis sudah dilakukan. Berikutnya kenapa supervisi klinis perlu diperlukan? Oke, misalnya adalah ketinggalan iptek seperti yang terjadi saat sekarang. Kalau misalnya bagaimana si guru bisa melakukan pembelajaran dengan baik, bagaimana siswa bisa memperoleh informasi yang baik bagi si guru jika si gurunya ketinggalan iptek untuk melakukan proses pembelajaran. Berarti hal ini penting untuk dilakukan. Ini berarti berkaitan dengan era new normal ini. Ya, salah satunya banyak guru apalagi yang saya temui ada ketika saya observasi di beberapa sekolah terkait dengan untuk sekolah negeri khususnya ya. Kebetulan saya ini tinggal di daerah Cikias yang
notabene orang tua itu padahal cuma sebatas komunikasinya via WA. Tapi mohon maaf dalam tanda kutip, apa ya kalau saya bilang, sepertinya si guru memberikan informasi, instruksi dengan sangat detail, tetap saja orang tua itu nggak paham. Berarti ini terkait dengan kultur ya, kultur daerah. Kebetulan saya berada di daerah Cikes Udik yang kultur masyarakatnya seperti itu. Jadi saya salah satu. Kenapa saya menyekolahkan anak saya di situ? Karena memang sekolah yang terdekat di situ, ya mau nggak mau saya di situ. Tapi ternyata kondisinya seperti itu ya. Akhirnya saya harus mengimbangi dengan kondisi yang terjadi. Nah, dan banyak guru yang mengeluh terkait nggak ngerti tentang iptek, nggak ngerti tentang aplikasi ini itu. Nah ini seharusnya kepala sekolah tanggap terkait hal ini. Apa yang harus diberikan solusi terkait dengan guru tersebut? Nggak hanya diam saja. Tapi kalau Pak Hafiz tadi bilang dari bulan Maret sampai bulan Juni guru dibilang tidak siap dengan pembelajaran, kaget dan sebagainya, betul sekali, saya sepakat di situ. Karena ternyata setelah di bulan Juli ini saya lihat ada sedikit hal yang berbeda, meskipun media yang dipakai sama. Ini mohon maaf saya bicara terkait dengan, karena yang saya alami, kalau mungkin bapak-bapak, Pak Ahmad Riyadi, Pak Solahuddin, atau mungkin rekan-rekan mahasiswa di sekolahnya masing-masing, punya pengalaman masing-masing terkait dengan online ini. Saya bicara untuk anak di sekolah anak saya. Jadi itu yang terjadi dengan media yang sama-sama dengan media WA group itu di Maret, Juni dan di awal Juli sampai menuju Agustus sih memang benar ada hal yang berbeda. Jadi kalau Pak Hafiz tadi bilang kaget, tidak siap, betul. Nah sekarang seakan-akan guru sudah mulai memperbaiki diri, mulai yang awalnya hanya hari ini orang tua ngerjain tugas ini hari ini dikumpulkan, udah selesai, awalnya seperti itu. Nah gitu aja sampai saya, aduh ini kalau orang tua nggak ngerti atau ini terus bagaimana anak-anak gitu. Nah ternyata sampai sini memang di awal saya sempat japri sama gurunya, mohon maaf ibu, tolong sebelum pembelajaran diberikan sedikit misalnya persepsi lah apa atau apa kayak gitu, karena memang sebelumnya sama sekali nggak ada seperti itu. Nah alhamdulillah kesini sudah mulai itu dilakukan sama si gurunya dengan guru yang sama ini kebetulan. Oke. Jadi berarti ada peningkatan. Mudah-mudahan itu terjadi supervisi akademis dari si kepala sekolah kepada si guru tersebut. Oke, kehilangan identitas profesi, kejenuhan profesional, pelanggaran kode etik, mengulang kekeliruan secara masif. Nah, yang saya bilang ini tadi, mengulang kekeliruan secara masif. Kalau misalnya tadi di bulan Maret sampai bulan Juni bilang kaget, nggak siap, tapi kalau ini sudah tahun ajaran baru diulangi lagi, ini namanya kekeliruan yang diulang-ulang secara masif. Ini berarti identitas profesinya jadi hilang ya, sama masuk di situ. Makanya perlu dilakukan supervisi klinik jika hal-hal yang seperti itu terjadi. Terus ada misalnya ada rendahnya apresiasi masyarakat. Jadi masyarakat sudah mulai tidak peduli, tidak memberikan respon yang baik terkait dengan sekolah tersebut. Lama-lama siswanya habis berarti tidak ada respon yang bagus terhadap suatu sekolah tersebut, sehingga hal-hal yang seperti ini jelas supervisi klinis perlu dilakukan. Next Mbak. Halo, oke. Nah strategi supervisi pendidikan. Yang perlu dilakukan adalah pastinya meneliti, mengamati, menentukan apa pelaksanaan tugas suatu sekolah itu baik atau buruk, memperbaiki, memberikan bantuan dan mengadakan kerjasama dengan kepala sekolah dan guru secara baik. Itu strategi yang harus dilakukan saat melakukan supervisi. Lanjut. Halo. Oke. Nah, pendekatan supervisi. Kalau dikaitkan dengan implementasi sekarang, di sini ada 3 pendekatan supervisi, yaitu pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung, dan yang ketiga adalah pendekatan secara kerjasama antar guru. Pendekatan secara langsung, tidak langsung. Nah, kalau dikaitkan dengan pendekatan apa yang tepat
cepat yang bisa dilakukan di era new normal ini. Sebenarnya kalau saya bilang kalau untuk pendidikan kita belum new normal ya kayaknya ya. Kita masih kayak semacam karena khususnya dunia pendidikan, baik pendidikan tinggi, pendidikan menengah sampai atas, kita masih belum diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi saya rasa tekniknya masih sama seperti yang dilakukan adalah PJJ seperti saat pandemi kemarin ya. Kalau misalnya new normal seperti mungkin instansi yang lain kayak perusahaan kan artinya sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau sekarang kan kalau untuk khusus dunia pendidikan kan belum. Berarti kalau saya bilang belum new normal sebenarnya kalau untuk pendidikan, kalau untuk dunia pendidikan mungkin new normalnya sedikit-sedikit sudah boleh untuk membuka sekolahan itu tapi artinya karena belum full itu saya rasa kalau kita masih di zona yang merah masih berlaku tahap pandemi. Nah, apa yang implementasi mana nih pendekatan yang pas? Saya rasa adalah pendekatan secara tidak langsung pastinya ya, tidak langsung berarti kita pendekatan supervisinya melalui media-media atau moda-moda yang kira-kira memadai dan dimiliki oleh sekolah tersebut. Ya berarti kalau misalnya media ini artinya sekolah atau guru harus punya, berarti atau misalnya guru dan kepala sekolah ya pastinya di sini untuk supervisinya secara tidak langsung, berarti tidak harus ke sekolah. Dilakukan secara langsung pun saya rasa juga bisa, tapi tidak instan, tidak intens setiap hari, mungkin harus membuat jadwal tertentu dalam 1 minggu misalnya sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan terkait dengan untuk melakukan kegiatan supervisi tersebut. Nah berikutnya ada supervisi antar guru. Jadi bisa melakukan saling memberikan masukan ya pastinya. Next Mbak. Nah pendekatan kolaborasi yang dilakukan oleh sesama guru atau antar guru. Nah ini saya rasa juga lebih tepat karena gini, kenapa kolaborasi ini saya anggap tepat untuk di era sekarang ini. Si guru mungkin punya ide melakukan pembelajaran seperti ini. Guru si ini nih, artinya 2 ide yang berbeda saling bertukar. Kira-kira cocok atau enggak? Karena gini, strategi satu dengan strategi yang lainnya itu mungkin ke si anak A dan anak B itu menjadi suatu hal yang berbeda atau tidak sama. Itu bisa dijadikan sharing antar guru. Kira-kira kalau kamu punya ide begini, aku punya ide begini, tapi aku terapkan untuk muridku ini nggak cocok. Kira-kira bisa nggak kalau diterapkan di semacam kayak itu? Jadi ada sharing antar guru terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran kayak gitu. Oke, next. Biar agak cepat. Dikit lagi, Mbak. Oke. Nah, nih. Ini saya ambil dari KPPS Kemdikbud.go.id ya. Jadi ternyata guru itu sudah diberikan semacam rambu-rambu untuk melaksanakan kegiatan baik pembelajaran, baik supervisi apapun. Mungkin boleh dilihat nanti di webnya Kemdikbud ini ada semuanya ya. Ini saya ambil kenapa? Saya hanya menyesuaikan saja. Ya ini supervisi akademik pada masa pandemi atau COVID. Ya, tipsnya bagi kepala sekolah untuk melakukan tugasnya sebagai supervisor dan memimpin pembelajaran. Yang pasti tidak membebani, tidak menuntut ketuntasan kurikulum seperti yang disampaikan Pak Hafiz tadi. Kurikulum sekarang adalah kurikulum darurat bisa dibilang, yang diminta hanya 50% untuk ketercapaiannya. Jadi jangan melulu menuntut kognitif atau menuntut tapi lebih kepada soft skill anak kira-kira yang bisa dikembangkan di saat situasi seperti ini. Juga biar anak juga tidak stres juga, gurunya juga tidak stres juga, karena guru pastinya targetku kurikulum ini tidak tercapai. Dia akan menjadi beban itu bagi si guru terhadap wali murid. Apalagi kalau misalnya mohon maaf sekolah swasta gurunya akan harus bagaimana ini. Sedangkan mungkin mohon maaf secara gaji digaji terus.
orang tua pasti akan menuntut hal yang lebih dong terkait dengan ini ya. Kalau misalnya secara bulanan SPP-nya sama seperti masa yang normal, kok ini sedangkan orang tua merasa kok sekarang tugasnya guru dilakukan oleh orang tua. Takutnya ada semacam tuntutan dari orang tua kepada si guru. Nah, itu menjadikan kita menjadi tidak. Jadi kalau misalnya sama-sama difahami bahwa sekarang tidak dituntut untuk ketuntasan kurikulum, tapi itu juga harus disampaikan kepada orang tua biar pemahamannya sama gitu. Oke, melayani semua moda belajar artinya kalau si guru bisanya Zoom, si murid ternyata tidak bisa Zoom, ya juga jangan dipaksakan. Si murid tersebut bisanya menggunakan apa, atau si orang tua tersebut bisanya pakai apa, atau misalnya si kepala sekolah mau melakukan supervisi kepada si guru tersebut memiliki moda apa. Jangan kepala sekolah juga saya maunya pakai ini, gitu kan? Tidak, tapi harus disesuaikan juga. Penilaian tidak harus kuantitatif. Nah, oke, lanjut. Halo. Oke, nih terkait dengan langkah-langkah supervisi akademik di sini sama supervisi akademik maupun supervisi klinis, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Ini kurang, Mbak, yang bisa di-share untuk yang karena saya nggak kelihatan juga ini, bisa di-share yang PDF, Mbak? Oke, mungkin saya sedikit saya baca, tapi saya agak keep saya. Stop. Halo, kalau yang PDF agak jelas. Oke, Mohon ditunggu sebentar ya, Bu. Satu lembar. Oke. Oke, nih yang kedua, Mbak, lembar kedua. Yang kedua. Nah, ini langkah-langkah supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada si guru. Ya, praobservasi, apa yang ada dalam praobservasi tersebut adalah melakukan pertemuan awal dengan secara daring pastinya. Daringnya modanya mau apa? Saya sampaikan tadi bebas. Artinya bebas, kesepakatan keduanya mau menggunakan modanya seperti modanya apa. Oke, mengecek rencana pembelajaran si guru, tujuannya apa, kegiatannya bagaimana, penilaian yang dilakukan seperti apa. Oke, itu harus diketahui oleh si kepala sekolah juga dengan dia akan melakukan supervisi kepada si guru, memastikan media atau aplikasinya tadi apa yang mau digunakan. Oke, berikutnya melakukan observasi berarti melakukan pengamatan langsung terkait dengan proses pembelajarannya. Berarti ini teknisnya harus bagaimana melakukan? Berarti apakah harus masuk ke dalam, kan sekarang Zoom dan sebagainya. Berarti kepala sekolah harus masuk atau harus ikut di dalam kegiatan pembelajaran si guru untuk proses daring tersebut ya, untuk melakukan supervisinya. Bagaimana si kepala sekolah kalau tidak ikut masuk dalam kegiatan pembelajaran melalui online? Bagaimana si kepala sekolah akan tahu kesulitan apa yang dilakukan oleh si guru, atau mungkin juga bisa dilakukan melalui wawancara langsung dengan si guru terkait dengan kesulitan. Jadi kalau melakukan seperti ini tidak terjun langsung, mungkin bisa dilakukan secara wawancara. Jadi si guru sebelumnya sudah ngelis kira-kira kesulitan apa yang dihadapi dia di saat di pembelajaran berikutnya, baru kemudian dikomunikasikan kepada si guru. Si kepala sekolah juga bisa melakukan home visit, misalnya home visit kepada si guru ya. Jadi mungkin akan bertatap muka langsung, komunikasinya akan menjadi kepada Bu Zita, maaf saya potong sebentar omongannya. 2 menit lagi ya Bu waktunya. Oke, baik, ini sudah mau habis, kami terakhir ya. Oke.
berikutnya pos observasi. Oke, dengan pasti kamu diberikan dalam proses pembelajaran. Saya itu jelas kalau saya terimanya. Halo. Oke, dari saya cukup. Mungkin bisa langsung ke moderator untuk kita sesi tanya jawab, mungkin lebih nanti enak kira-kira. Terima kasih kepada dari saya cukup yang telah memaparkan materi yang terakhir. Semoga kita semua dapat menerima paparan materi yang telah diberikan oleh para narasumber kita pada sore hari ini dengan mudah. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk para peserta webinar, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung diisi di kolom komentar. Baik, saya baca terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum, dari saudari Mardatila. Ingin bertanya kepada Bapak Abdul Hafiz. Apa perbedaan kepala sekolah dan pengawas sebagai supervisor? Baik, langsung saja kepada Bapak Abdul Hafiz, sekiranya bisa memaparkan jawabannya dari saudari Mardatila. Baik, terima kasih sebelumnya. Langsung saja, perbedaan antara kepala sekolah dan pengawas, ya memang dari segi hierarki memang berbeda ya. Kalau kepala sekolah yang diawasi ya guru, staf, semua yang ada di sekolah. Nah sebaliknya, kalau yang mengawasi kepala sekolah ya pengawas. Dan masing-masing ada instrumen penilaiannya masing-masing berbeda. Dan kalau guru, instrumennya hanya berkaitan dengan proses, evaluasi, dan sebagainya. Tapi kalau kepala sekolah ya keseluruhan yang ada di sekolah, itu bagian dari instrumen evaluasi atau yang dinilai oleh kepala sekolah. Nah, mengenai penilaiannya biasanya kalau guru itu minimal 2 kali dalam setahun. Biasanya dilakukan supervisi 2 kali dalam setahun. Itu minimal. Tapi di masa pandemi ini, saya hampir setiap hari melakukan supervisi secara langsung. Baik di dalam proses pembelajaran mereka maupun di luar. Itu. Nah, kalau untuk pengawas, biasanya kita dapat jatah evaluasi itu per 3 bulan sekali gitu. Seperti itu. Dan selama pandemi ini saya sudah 2 kali dapat monitoring dari pengawas dan itu pun secara daring gitu. Dan pertemuannya bisa melalui aplikasi ini dan memang sejak pandemi ini semuanya serba digital ya istilahnya. Tapi kalau untuk di guru, kalau di belajar mereka, karena kebetulan kami sudah punya e-learning ya, jadi di samping saya masuk di e-learning, saya juga bisa masuk di forum-forum lain, itu baik secara langsung. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Abdul Hafiz yang telah memaparkan jawabannya. Ya, dari para peserta, ini ada lagi yang ingin bertanya. Dari Desi Nur Hikmah, PGNI 4, ingin bertanya kepada Bapak Riyadi. Dalam menentukan kualitas pendidikan, menurut Bapak bagaimana relevansi TQM di masa new normal ini? Baik, untuk kepada Bapak Ahmad Riyadi, sekiranya bisa segera dipaparkan jawabannya, Pak. Mohon maaf, Pak, speakernya itu belum di-unmute, Pak. Suaranya, Pak. Iya, terima kasih. Ya, sudah, terima kasih.
Untuk pertanyaannya, bagaimana dalam menentukan kualitas pendidikan, bagaimana relevansinya TKM di era new normal? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya jawab, untuk menentukan kualitas itu harus berdasarkan 3 unsur, yaitu data, kemudian strategi, dan konfirmasi atau pelaksanaannya. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Sita bahwasannya kalau kita bisa sebut sekarang ini belum dikatakan new normal. Kalau bisa saya katakan ini masih masa transisi untuk kita new normal, masa new normal dalam kegiatan belajar mengajar. Maka yang ingin saya jawab adalah di masa transisi ini, di mana tadi Bapak Hafiz sampaikan bahwa segala sesuatu ini disampaikan atau dilakukan serba digital, gitu. Maka untuk relevansinya IKM itu kualitas, menentukan kualitas lembaga itu harus kita lakukan dengan data dulu. Nah, datanya itu bagaimana? Kebutuhan kita saat ini itu daring. Maka yang diperlukan itu alat teknologi, handphone, dan sebagainya. Dan tadi yang disampaikan lewat Kemendikbud tadi, bahwasannya catatan itu di masa new normal ini, masa transisi ini adalah bagaimana si pengajar ini memantau anak didiknya untuk belajar di rumah tanpa ada target yang terlalu tinggi, gitu. Jadi hanya melihat anak itu belajar atau enggak, dan tidak harus disamakan. Artinya apa? Kita harus tahu keadaan, data, fakta anak-anak itu di rumah apa. Dengan cara ini, moda belajar ini bisa enggak dia lakukan, gitu. Jadi kita harus mengerti benar tentang kemampuan anak. Nah, di rumah itu kira-kira Zoom dia bisa atau tidak, atau dengan moda yang lainnya, itu kira-kira itu kita harus menentukan. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasannya menentukan kualitas pendidikan di era sekarang ini, yang pertama kita harus menentukan sesuai perkembangan zaman, yaitu ada di mana guru dituntut untuk mampu mempunyai bukan hanya pengetahuan tapi juga teknologi, gitu. Dulu saya sempat berpikir ada sebuah makalah yang mengatakan at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu, cara itu lebih penting daripada materi. Dulu saya sempat nggak kepikiran, tapi di era saat ini, di masa transisi itu baru kepikiran. Ternyata metode itu, cara atau jalan yang kita lakukan untuk menyampaikan materi itu saat ini benar-benar dibutuhkan. Seandainya guru tidak menguasai teknologi saat ini, itu bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa. Maka yang menjadi tolak ukur untuk pencapaian kualitas pendidikan di era transisi ini atau di masa new normal ini, nanti kita ukur, kalau saya lihat, kita dari segi kualitas mengukur kemampuan siswa itu kan ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, saat ini yang kita bisa lihat, yang kita bisa gali secara sepenuhnya hanya kognitif, sedangkan afektifnya bisa kita gali, cuma tidak secara menyeluruh. Psikomotorik masih bisa kita gali secara menyeluruh, tapi untuk sikap anak itu kita tidak bisa melihat, memantau secara langsung, karena kita tidak bisa melihat keseharian mereka secara langsung di sekolah. Mungkin relevansi daripada kualitas saat ini di era new normal tadi mengikuti perkembangan dan menuntut bahwasannya setiap guru atau tenaga pengajar punya moda, punya metode, punya cara bagaimana menyampaikan materi, dan nanti pengukurannya adalah dengan secara kognitif, apakah materi kita bisa diterima atau tidak. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Riyadi MPDI yang telah mengatakan jawabannya. Ini dari teman kita, ada yang ingin bertanya lagi. Dari Saudara Nur Hasan. Beliau ingin bertanya kepada Pak Soleh. Menurut Bapak, adakah dampak sosialisasi dalam penerapan administrasi pendidikan digital? Kepada Bapak Salahuddin MPD, sekiranya bisa langsung memaparkan jawabannya, Pak. Baik, bisa didengar ya? Halo? Halo? Pak. Bisa, Iya. bisa Pak. Setiap
Terima kasih atas pertanyaannya. Setiap sistem itu bisa berdampak negatif, juga berdampak positif. Nah, kemudian keputusan pemerintah dengan memindahkan proses belajar dari sekolah menjadi di rumah, atau ini membuat kelimpungan banyak pihak seperti guru, orang tua, siswa, ya. Walaupun pemerintah sudah memberikan jalan, memberikan alternatif solusi di dalam media pembelajaran, walaupun itu tidak maksimal untuk kita, walaupun sekolah sendiri juga mesti berpikir bagaimana mencari solusi, mendapatkan media pembelajaran yang tepat, gitu. Dan juga kemarin pemerintah sudah memberikan kebijakan banyak sekali bahasanya siswa-siswi kelulusan lulus corona, bahasanya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ada baiknya, ada tidak baiknya juga. Nah, kemudian sisi kekurangannya adalah dampaknya adalah karena rendahnya mungkin penguasaan teknologi. Karena harus diakui bahwa guru tadi saya sampaikan, semua guru itu harus melek teknologi, terutama tadi saya sampaikan guru-guru yang generasi tahun 80-an ke bawah, dan tapi tidak mau harus dipaksa untuk mau tidak mau harus dipaksa untuk mengikuti. Sebenarnya bukannya guru itu atau mereka atau kami tidak bisa, tapi ini mesti ada ruang pembelajaran, karena ini memang tugas sekolah, tugas kepala sekolah, selain mensupervisi, karena tugas supervisi bukan saja mengawasi, membina, akan tapi supervisi juga memberikan ruang untuk guru-guru untuk mengadakan atau diberikan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan yang dibutuhkan saat ini adalah pelatihan bagaimana cara belajar yang efektif daring, bagaimana cara membuat media-media yang efektif dan efisien. Nah, itu mesti ada ruang untuk guru-guru supaya dapat memberikan pelajaran media yang terbaik untuk anak-anak semua. Karena sekali lagi bahwa guru adalah pembelajar yang mesti ilmunya harus update. Tadi sekali lagi bahwa kurikulum juga kan sifatnya fleksibel, bisa mengikuti zaman, kebutuhan. Ini bukan guru dan orang tua, bahkan siswa pun seperti itu, mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Nah, ini yang lebih mirisnya adalah satu sisi kita dihadapkan oleh teknologi yang memang sudah zamannya, sudah mestinya. Satu sisi juga anak-anak dihadapkan bagaimana seolah-olah anak-anak itu dibiarkan asik bermain handphone, karena memang belajar sekarang ya medianya itu handphone, kuota, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah anak ini merasa enak ketika selesai belajar, bahkan belum waktunya belajar saja sudah buru-buru pengen main game misalkan. Ini dampak sosial bagi anak-anak, dampak negatif daripada kondisi sekarang ini. Jadi anak-anak itu lebih merasa aman karena memang diberikan fasilitas handphone, kuota. Jadi ya itu tadi. Jadi selain untuk belajar, mungkin lebih banyaknya main game seperti itu. Nah, jadi ada dua sisi yang bertolak belakang. Ya, selain itu juga adanya pembatasan interaksi sosial. Jadi biasanya kita tatap muka, mungkin beda tatap muka dengan pembelajaran melalui jarak jauh. Jadi ini berdampak sekali terhadap interaksi sosial antara sesama manusia menjadi berkurang karena
interaksi secara langsung. Kemudian juga cenderung memiliki sifat, anak-anak memiliki sifat individualis, ya. Ini sangat kental sekali zaman digital seperti ini, sehingga rasa empati, simpati di antara sesama akan melemah. Itu dampak sosial yang sekiranya mungkin bisa saya jawab sesuai dengan kebutuhan saya. Namun bahwa mesti diketahui bahwa ini semua adalah kehendak atau mungkin cara Allah, cara Tuhan, cara Allah Subhanahu wa taala ini roda ini bisyuki tidak menjadi bisa aja seperti ini. Terima Baik, untuk yang terakhir ini ada pertanyaan dari saudari Rahma. Dia dari SD swasta di Jakarta. Ingin bertanya kepada Dr. Sita, bagaimana jika kepala sekolah tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja guru? Untuk kepada Ibu Dr. Sita, sekiranya bisa langsung didapatkan, Bu, jawabannya. Baik, moderator, terima kasih dan terima kasih kepada yang sudah bertanya. Ya, cuma sebenarnya saya sedih, video saya nggak bisa nongol padahal sudah on. Oke, mohon maaf, terdengar suara saya saja. Pak Hafiz, jangan nyengir aja Pak Hafiz. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Waduh, kepala sekolah tidak mau memberikan evaluasi kepada si gurunya. Nah, ini kayaknya tadi si kepala sekolah ini tidak memiliki kompetensi yang sudah disampaikan sama Pak Hafiz di awal tadi ya, ada 5 atau 6 tadi ya Pak Hafiznya. Salah satunya adalah menilai kinerja guru atau mungkin melakukan supervisi terhadap si gurunya. Berarti kalau misalnya kepala sekolah tidak melakukan evaluasi kepada si gurunya, yang mungkin kalau misal gurunya fun-fun aja, baik-baik saja, atau tidak ada masalah di sekolah, mungkin tidak ada masalah. Padahal pun kalau misalnya tidak ada masalah di sekolah pun, kalau tidak ada penilaian juga, itu tidak, jadi si guru tidak ada motivasi kalau tidak ada penilaian dari si kepala sekolah. Ya karena apa? Yang kinerjanya, loyalitasnya bagus dan tidak akan dipukul rata menjadi sama, jadi motivasi guru-guru akan menjadi hilang kalau tidak ada evaluasi atau penilaian dari si kepala sekolah. Nah, pertanyaannya malah justru akan saya balik. Ini kepala sekolah maunya apa kalau misalnya dia tidak mau melakukan evaluasi kepada gurunya? Karena kalau tidak ada evaluasi terhadap gurunya, khawatirnya imbasnya kepada anak didik. Jadi gurunya seenak-enaknya, Allah orang tidak disupervisi kok sama si kepala sekolahku, aku mau ini RPP ku bagus atau tidak, aku buat RPP atau tidak, ya sebodoh taing gitu kan ibaratnya. Ya jadi ini akan menjadikan hal yang sekolahannya akan menjadi, mohon maaf mungkin tanda kutip menjadi kurang sehat mungkin ya, karena memang tidak ada evaluasi. Evaluasi sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk si guru, tapi bagaimana si guru nanti bisa mentransfer sesuatu yang baik untuk si anak didiknya yang nantinya akan menjadikan hasil yang baik. Nah, kalau misalnya ada kepala sekolah yang seperti ini, mungkin berarti harus ada supervisi dari pengawas kepada si kepala sekolah ini. Mungkin ada yang bisikin lah kepada si pengawasnya, karena kok atau mungkin ya saya rasa si penilik sekolah lama-lama tanpa ada yang bisikin, lama-lama akan membaca kalau misalnya ada sekolah yang seperti ini ya, karena lama-lama pasti kualitasnya akan terlihat ini ada evaluasi atau tidak dari mungkin
berkat administrasi atau apa, itu nanti akan terlihat ini gurunya diberikan evaluasi atau tidak sih sama ke si kepala sekolah. Akan terlihatnya nanti di saat ada supervisi dari penilik sekolah, misalnya seperti itu ya. Jadi ya pesannya buat kita semuanya, kalau misalnya mau sekolahnya bagus, kualitas guru bagus, siswanya bagus, ya tolong selaku kepala sekolah, kalau memang kita sudah diberikan amanah menjadi pimpinan di situ, ya kita harus memberikan yang terbaik juga kepada si guru kita. Ya salah satunya memberikan evaluasi. Evaluasi salah satunya tidak cuma sekedar menilai, tapi memberikan masukan-masukan, memberikan motivasi, memberikan banyaklah dari efek dari evaluasi yang diberikan ya. Kayak kita aja kalau tidak diawasi, mohon maaf kalau misalnya tidak diawasi, seakan-akan kita tidak punya batasan, tidak punya rem, jadi semaunya sendiri. Ya, takutnya seperti itu. Nah, itu dari saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Sita yang telah memaparkan pertanyaan yang terakhir. Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini, Bapak Abdul Hafiz SPD, Bapak Ahmad Riyadi MPDI, Bapak Salahuddin MPD, Ibu Dr. Sita Husnul Fatimah MPD, yang telah memaparkan paparan materi pada sore hari ini. Juga kepada para peserta sekalian yang telah antusias dalam mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Saya yakin waktu ini tidak memuaskan saudara dalam mengikuti webinar ini dengan waktu yang begitu singkat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita tidak hanya pada acara ini. Saya Fitra Khairunisa selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudari Nabila Handaini selaku MC. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sita izin pamit ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Pak, mungkin jangan keluar dulu, kita foto. Oh ya. Foto virtual dulu ya. Foto virtual Pak. Nanti boleh minta videonya ya. Iya, iya. Terima kasih Pak, terima kasih para narasumber hari ini. Izin pamit ya. Iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dilihat. Ini aku udah nge-record. Udah bisa. Oke, izin pamit ya teman-teman. Assalamualaikum. Bel, aku tadi itu ketawa. Enggak.